Perkenalkan, nama saya Teguh Adiwibowo. Saya lahir di Kota Malang dan saya lahir dari keluarga yang menurut saya keluarga yang sangat cinta sama Tuhan. Awal dari kepahitan saya sama orang tua saya. Saya waktu kecil itu dimasukin ke suatu panti asuhan di kota. Berjalan waktu SMP, di situ saya udah mulai mengenal adanya rokok, mulai mengenal ganja. Disitulah awal karena kepahitan saya itu, saya mulai hidup di dalam kekacauan itu. Saking saya bencinya sama bapak saya. Waktu itu saya pulang ke kampung, kita lagi berantem ini. Saya bawa kayu dari belakang rumah dan bapak saya dari depan. Waktu itu saya sangat kuat. Saya berpikir saya pukul sekali, pasti mati ini. Dan disitulah, nggak tahu tiba-tiba itu om saya datang narik saya di situ. Di situ mulai gila banget kalau saya pukul ini pasti habis ini bokap saya ini. Titik balik sebenarnya itu waktu saya itu menikah. Saya menikah, saya harus diberkati Tuhan, tapi hati saya kepahitan sama orang tua saya. Di situ itu loh pergumulan saya. Saya harus balik lagi dengan baik sama orang tua saya. Nah di situ itu pas sebelum pemberkatan tumpang tangan, disitulah saya mengucapkan kata maaf saya pertama kali buat orang tua saya. Mulai saat itu hati saya itu benar-benar sayang banget sama orang tua saya. Karena saya tahu waktu itu ternyata bapak saya sekolahan saya di Malang di panti asuhan itu punya maksud yang baik. Ya sebenarnya ke Bali itu pelayanan buat lebih tepatnya itu doa buat Bali waktu itu. Waktu itu kita bawa mobil sendiri dari Bekasi ke Bali, kita bawa mobil sendiri. Selain berdoa di sana juga kita itu jadi berkat buat orang-orang miskin di sana. Di Bali itu bukan semuanya orang hebat menurut saya. Pas saya ke sana itu ternyata orang gunung itu banyak orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Perjalanan ke Bali kemarin itu menurut saya perjalanan yang sangat berkesan buat saya. Selain di situ saya dapat teguran dari Tuhan berupa kecelakaan, itu adalah perjalanan yang sangat menarik lah buat saya. Karena Tuhan ngajarin banyak hal waktu itu. Saya perjalanan ke Bali sekitar dari berangkat jam 10 sampai sana sampai sore lah, sampai sana sekitar berapa jam ya, waktu itu lupa. Dan beberapa hari di sana. Terus saya balik ke Jakarta buat SHRK. Dan setelah selesai SHRK saya jemput mereka di sana. Saya pikir saya ada kesempatan istirahat dulu lah sebentar. Tapi ternyata kita langsung perjalanan muter-muter, doling dulu buat kita persiapan pulang. Pulang waktu itu sekitar jam 8 malam. Kita balik dari sini, masuk naik kapal sampai waktu itu setengah 5 pagi itu masuk tol di daerah Probolinggo. Itu malam itu saya nggak tidur beneran itu. Saya waktu itu cukup menikmati, jalan biasa itu saya cukup menikmati perjalanan. Saya itu emang orang yang suka nyetir waktu itu. Sekitar jam 5 pagi mungkin sampai Bangil waktu itu. Saya itu nggak tahu kenapa waktu itu saya cuma ngelihat belakangnya truk sedikit, udah itu hilang. Karena sebenarnya saya waktu itu udah tertidur. Setelah kesini beberapa hari itu saya diingetin Tuhan, waktu saya itu kayak kesusahan keluar dari mobil gitu loh. Sedikit aja diingetin. Habis itu saya tiduran di pinggir jalan. Kata teman saya itu ada yang bilang gini, aku mau kencing dulu. Udah nggak usah kencing celana aja. Karena di teman saya itu ngelihat saya kalau udah berdarah-darah, udah kacau banget itulah. Saya keluar dari mobil sendiri, ternyata saya kencing sendiri. Saya tiduran di pinggir jalan. Habis itu benar-benar udah nggak ingat, nggak tahu apa-apa. Saya udah di rumah sakit di Bangil. Mulut saya itu cuman bilang titip anak istri saya ya. Nggak tahu itu ngigau atau apa.
sebenarnya saya udah nggak sadar. Saya udah di rumah sakit itu ini ngigo atau apa, menurut saya bukan ngigo sih ya, tapi kayak saya itu dibawa ke suatu tempat lain. Dari tempat tidur saya kayak dibawa ke satu tempat lain. Itu tempat itu saya tuh pakai baju putih, celana putih, udah bersih gitulah. Udah banyak orang, kita ngantri. Mungkin waktu itu pengertian saya mungkin waktu itu kita udah mau menghadap Sang Pencipta ini. Tapi nggak tahu hati saya waktu itu bilang, oh belum kok, saya itu belum. Nah, begitu hati saya bilang belum, langsung kayak badan saya itu langsung dibalikin ke, roh saya itu kayak dibalikin ke badan saya. Dan kesakitan waktu itu benar-benar sakitnya ampun-ampunan. Karena perut saya ini kegencet, ususnya pecah, dengkulnya ini pecah, dan banyak luka lah. Itu sakitnya sampai, aduh Tuhan Yesus. Teman-teman saya waktu itu memutuskan saya dibawa ke Surabaya. Malam itu sampai Surabaya, dan besoknya itu baru di operasi. Itu besok jam 10 malam. Itu 2 hari itu bagikan, mungkin orang itu ngerasain sangat deket banget, sangat neraka. Karena kesakitan yang sangat dan haus yang sangat, itu membuat saya itu sangat, aduh. Bahkan kakak saya itu saya maki-maki, karena minta air sedikit pun itu nggak boleh. Sedikit pun itu nggak boleh, tetesin aja. Aku haus banget, itu nggak boleh. Dokter pun nggak boleh, bilang nggak boleh. Ada sekitar 6 selang infus yang masuk ke badan saya waktu itu. Jadi benar-benar kesakitan yang, aduh, ya aku bilang itu sampai kayak rasanya kayak mungkin sampai deket sama neraka itu kayak gitu kali. Setelah itu kejadian pun ya kesakitan demi kesakitan itu sampai pingsan, hidup lagi, pingsan, hidup lagi. Itu saya tuh berasa di rumah sakit itu berasa berhari-hari waktu itu. Karena ada hidup mati kayak gitu-gitulah. Berasanya itu berhari-hari, padahal ini hari apa? Masih baru 2 hari saya waktu itu. Setelah operasi selesai, ada kabar sedikit gembira dari dokternya. Oke, boleh minum. Wah, itu rasanya udah sedikit banget ketemu surga waktu itu. Udah minum sedikit, cuman setengah gelas. Nggak boleh lagi. Harus puasa lagi buat operasi lutut. Waduh Tuhan Yesus, itu benar-benar. Operasi itu jenjang sehari lagi. Jadi benar-benar waktu itu benar sekitar 4 hari itu nggak makan, nggak boleh makan. Dan besoknya operasi lutut pun berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, dan semua selesai. Disitulah waktu itu kayak Tuhan itu ngajarin saya, benar-benar ngajarin saya buat berperang sekali lagi di waktu itu. Cerita begini, saya itu sekitar setelah kejadian dan operasi itu sekitar 4 hari saya itu nggak makan. Dan menjelang deket-deket makan lah, waktu itu udah beres semua, itu tiba-tiba itu di ruangan saya, kamar saya itu, tiba-tiba itu kayak saya itu didatengin roh yang apa ya, menurut saya roh-roh yang aduh nggak karu-karuan lah. Roh itu selalu ganggu saya. Bahkan saya ngelihat tembok yang ada di sebelah saya itu berasa ngelihat kebun binatang. Saya ngelihat ke atas, itu ada kebun binatang. Sebelah sini ada kebun binatang, kayak gerudukan dinosaurus lewat. Wow, kayak di sini gerudukan banteng lewat. Waduh. Ada ular tiba-tiba nyaplok saya, tapi nggak kena ke saya. Semalam itu benar-benar nggak bisa tidur saya karena gangguan itu. Waktu itu pagi, aduh udah lemes banget kan, malam itu karena lapar nggak bisa apa-apa, malam digangguin setan kayak gitu. Pagi dokter memutuskan, oke, udah boleh minum, mulai minum jus boleh, yang seger-seger boleh, tapi belum boleh makan waktu itu. Saya bilang ke istri saya waktu itu, yang malam ini pasti datang lagi ini.
Coba kamu bikin tumen, minyak, anggur, sama garam waktu itu. Kamu kelilingin kamar kita ini. Wah, jam 8 dilakukan sama dia, sekitar jam 8 malam lah. Dia keliling berapa 3 kali mungkin ya. Setelah istriku keliling, tiba-tiba roh itu datang lagi. Roh itu datang lagi, kayak gangguin saya terus. Sampai saking nggak tahannya saya telepon pendoa di Bekasi. Doa sama Ibu Puji, setelah dikasih musik lagu-lagu rohani, tapi setan itu tetap nggak pergi. Yang saya ingat itu kayak orang ganteng banget datang lagi gangguin saya gitu loh. Begitu saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, itu kayak benar-benar hancur, kayak pasir, gitu. Wah, hebat bener Tuhan Yesus. Oh, ternyata ini bukan penyembahan, bukan tumen yang membuat semuanya hilang. Ternyata cuma satu kata, dalam nama Tuhan Yesus, itu semuanya hilang. Dari situ bener, semalam itu saya bisa tidur tenang. Aduh, Tuhan Yesus, ternyata kalau nggak dari kemarin-kemarin saya begini ini. Sejujurnya saya itu nggak pernah buka mulut. Saya dari saya sakit itu nggak pernah ada kata terima kasih Tuhan, itu nggak ada. Karena kok bisa saya kecelakaan itu udah membuat saya marah sebenarnya. Ya, sejujurnya dengan kejadian itu membuat saya hari ini sangat bersyukur sama Tuhan. Mungkin orang nggak tahu ya hati saya, tapi saya itu sangat cinta Tuhan hari-hari ini. Kalau kita pikir ya, saya itu memang bukan orang pinter di tempat saya, tapi saya itu berusaha melakukan apa yang saya bisa. Itulah ekspresi cinta saya kepada Tuhan.